Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dengan NIM A2018-01007, kelas D1 Teknologi Laboratorium Medik, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Mandala Waluya Kendari. Di sini saya selaku mahasiswi ingin memenuhi tugas saya dari Ibu dosen Suwarni Ruhi SSI MSI. Sini saya akan menjelaskan tentang norovirus, di mana norovirus awalnya disebut virus Norwalk, nama kota di Ohio, di mana wabah akibat virus ini pertama kali menyebar pada tahun 1972. Norovirus masuk dalam keluarga virus Chaliciviridae. Bersamaan dengan rotavirus, virus ini merupakan penyebab umum dari gangguan pencernaan seperti radang lambung atau usus akut. Saat masuk ke dalam tubuh, virus akan menyerang sel-sel sehat di dalam perut untuk bereplikasi. Tak jarang, norovirus juga bisa merusak sel-sel imun untuk memperbanyak diri. Proses ini akan mengakibatkan peradangan pada lambung atau usus yang selanjutnya akan menimbulkan sejumlah gangguan pencernaan. Infeksi biasanya akan berlangsung selama 1-3 hari. Selanjutnya, cara penularan norovirus. Virus ini dapat menular dari manusia ke manusia. Cara penularan yang paling umum adalah melalui rute oral atau mulut dari konsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi. Norovirus juga menular melalui sentuhan dengan permukaan benda yang terkontaminasi, lalu menyentuh hidung, mata, atau mulut. Hal ini dikarenakan virus mampu bertahan di luar tubuh makhluk hidup dan tahan terhadap temperatur dingin, udara panas, ataupun desinfektan. Selain itu, virus ini juga bisa dengan mudah menular jika terjadi kontak erat dengan orang yang terinfeksi. Seberapa umumkah infeksi virus ini? Di tengah pandemi COVID-19, Cina diserang wabah lain akibat infeksi norovirus. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Cina melaporkan lebih dari 30 wabah norovirus dengan 1.500 kasus terjadi secara nasional sejak September 2020. Namun, norovirus sebenarnya bukanlah virus baru. Norovirus berasal dari jenis virus yang sama sekali berbeda dari jenis coronavirus yang menyebabkan pandemi COVID-19. Cara penularan dari manusia ke manusia antara norovirus dan coronavirus penyebab COVID-19 juga berbeda. Di Amerika Serikat, norovirus rata-rata menyebabkan 19 juta hingga 21 juta kasus gastroenteritis akut per tahunnya. CDC melaporkan di negaranya virus ini juga menyebabkan sekitar 450.000 kasus di unit gawat darurat .VVV. Angka tersebut merupakan separuh dari jumlah keseluruhan kasus wabah yang terjadi akibat makanan setiap tahunnya. Infeksi norovirus dapat menyerang sepanjang tahun dan lebih sering terjadi pada musim dingin. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan virus ini juga muncul di Indonesia. Studi yang dipublikasi di jurnal PubMed ini melakukan pengamatan pada 31 pasien berusia 1-60 bulan yang mengalami diare. Hasilnya, 19% sampel dinyatakan positif norovirus dengan pengetesan molekuler atau reservoir transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR. Ini artinya norovirus ada juga di Indonesia. Namun, hingga kini belum ada laporan timbulnya wabah yang menjangkiti suatu wilayah di Indonesia
akibat infeksi virus ini. Selanjutnya ada faktor-faktor risiko terinfeksi norovirus. Siapapun memang bisa terinfeksi virus ini. Akan tetapi, orang yang mengalami faktor-faktor berikut ini memiliki risiko lebih besar untuk terinfeksi norovirus, di mana orang tersebut ialah orang yang mengonsumsi makanan yang tidak diolah dengan baik atau tidak dimasak sampai tingkat kematangan maksimal. Kemudian, orang yang tinggal atau menjalani aktivitas di tempat-tempat tertutup atau terisolasi. Selanjutnya, orang yang berada di tempat-tempat yang memungkinkan banyak orang berkumpul dengan jarak dekat seperti tempat wisata. Dan yang terakhir yaitu orang yang melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi. Diagnosis dan pengobatan infeksi norovirus. Pada awalnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan mengamati gejala yang Anda alami untuk menentukan penyebab dari sakit yang dialami. Diagnosis terhadap infeksi norovirus bisa dipastikan melalui pengujian di laboratorium dengan memeriksa sampel feses. Sebenarnya, tidak ada pengobatan yang secara spesifik dapat mengatasi infeksi norovirus ini. Penting untuk diketahui bahwa antibiotik tidak bisa digunakan untuk mengobati infeksi virus ini. Meskipun demikian, studi dari jurnal Clinical Microbiology Reviews menekankan bahwa pentingnya untuk meningkatkan asupan cairan guna mencegah dehidrasi, apalagi jika gejala muntah-muntah dan diare cukup sering dialami. Adapun cara pengobatan norovirus yang bisa dilakukan untuk menambah cairan tubuh ialah sebagai berikut. Yang pertama, memperbanyak minum air putih. Yang kedua, mengonsumsi oralit untuk menggantikan kadar elektrolit dan mineral tubuh yang hilang. Yang ketiga, mengonsumsi makanan berkuah atau bernutrisi seperti sup kaldu ayam. Yang keempat, makan pisang dan sayuran yang direbus. Dan yang terakhir, menghindari makanan atau minuman yang mengandung gula, tinggi lemak, terlalu asam, atau terlalu pedas. Dan terakhir, cara mencegah penularan norovirus. Norovirus termasuk virus yang mudah menular. Apalagi Anda bisa tertular virus ini lebih dari sekali. Namun, penularan virus ini bisa dicegah dengan mengutamakan perilaku bersih sehat. Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mencegah penularan norovirus, di mana langkah-langkahnya ialah: yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir setelah beraktivitas. Yang kedua, menghindari mengonsumsi makanan yang sama dengan orang lain. Yang ketiga, mencuci bahan makanan, buah, dan sayur hingga bersih sebelum dimasak. Yang keempat, mengolah makanan dengan bersih dan memasaknya hingga matang. Yang kelima, membersihkan permukaan benda-benda yang sering digunakan. Dan yang terakhir, menghindari mengonsumsi makanan yang disajikan di tempat yang kurang higienis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah mau menonton video ini.